Ya, silakan kelompok 7. Fahri. Siapa yang mau presentasi pertama? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan rancangan alat pendeteksi kelembapan tanah otomatis. Saya bernama Muhammad Asmi Putra. Ada Abel Jevani, Richard Kevin, Umar Husain Asdila Ali Ngabalin, Dinan Fahri Fadilah. Bab 1 abstrak. Tanaman merupakan makhluk hidup yang membutuhkan air untuk pertumbuhan, sehingga pertumbuhan tanaman berpengaruh pada jumlah air dan unsur hara yang dapat diserap secara baik dalam proses pertumbuhan. Tanaman memperoleh air melalui tanah yang diserap oleh akar. Namun tanaman berakar berpendek seperti sawit, tomat, cabai, dan sayuran yang lain sulit untuk menjangkau air lebih dalam. Untuk menjaga kualitas kelembapan tanah agar tetap stabil diperlukan penanganan khusus, yaitu penyiraman rutin dengan memperhatikan tingkat presentasi kadar air berkisar 50% sampai 70% saat ini. Monitoring penyiraman tanaman masih dilakukan secara manual. Hal ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya membutuhkan lebih banyak tenaga manusia untuk monitoring, biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Lalu bab 2, landasan teori. Pada bab ini akan dibahas komponen alat, sistem, dan teori yang digunakan dalam pembuatan alat kelembapan tanah otomatis. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai alat, informasi sistem ini, dan cara perakitan alat. Yang pertama itu ada integrated circuit atau IC. Pengertian IC adalah sebuah komponen elektronika aktif yang mana di dalamnya terdiri dari kumpulan ribuan atau bahkan jutaan resistor, dioda, dan juga kapasitor. IC sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. Ketika menggunakan IC, maka perangkat elektronik akan memiliki bentuk yang mungil dan portable. Dalam mengatur tampilannya bisa menjadi lebih ringan, praktis, dan lebih modern. Lalu ada sumber tegangan. Sumber tegangan atau catu daya disebut juga dengan power supply adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Catu daya merupakan suatu rangkaian yang paling penting bagi rangkaian elektronika. Lalu ada dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi untuk menyarahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor dan masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. LCD merupakan salah satu perangkat penampil yang sekarang ini mulai banyak digunakan. Penampil LCD mulai dirasakan menggantikan fungsi dari penampilan LCD yang sudah berpuluh-puluh tahun digunakan manusia sebagai penampilan gambar atau teks, baik monokrom, hitam dan putih maupun yang berwarna. Keunggulan LCD adalah hanya menarik arus yang kecil berupa kompresor, sehingga alat atau sistem menjadi portable karena dapat menggunakan catu daya yang kecil. Keunggulan lainnya adalah tampilan yang diperlihatkan dapat dibaca dengan mudah di bawah terang sinar matahari. Relay merupakan
sebuah switch yang beroperasi dengan arus listrik. Mirip seperti relay, merupakan komponen elektronika berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet dan mechanical seperangkat kontak saklar atau switch. Lalu ada sensor soil moisture, yang itu merupakan modul untuk mendeteksi kelembapan tanah yang dapat diakses menggunakan mikrokontroler seperti Arduino. Sensor kelembapan tanah ini dapat dimanfaatkan pada sistem pertanian, perkebunan, maupun sistem hidroponik menggunakan hidroponik. Lalu ada DHT11. DHT11 itu adalah sensor suhu dan kelembapan digital kabel yang menyediakan nilai suhu dan kelembapan secara serial menggunakan protokol satu kabel. DHT11 merupakan sensor yang memberikan nilai kelembapan relatif dalam bentuk persentase 70 hingga 90% RH dan nilai suhu dalam derajat Celcius 0 hingga 50 derajat Celcius. Lalu ada Arduino. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 atau datasheet yang memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, output power, ISC header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrocontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menggunakan board Arduino Uno, komputer dengan menggunakan kabel USB, listrik dengan AC yang adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Lalu ada analisa rangkaian. Pertama itu ada diagram blok rangkaian, merupakan sebuah diagram yang menggambarkan alur input menuju output lengkap dengan komponen terlibat dalamnya. Diagram ini merupakan setiap bagian proses dan bagian yang akan dilewati data secara singkat. Berikut adalah diagram blok rangkaian proses kelembapan tanah. Ini ada Blok diagram aktivator atau inputnya soil moisture DHT11, lalu masuk ke proses Arduino relay, dan outputnya LCD blink. Aktivator. Bagian aktivator merupakan bagian di mana listrik akan dialirkan ke dalam rangkaian. Di dalam kebanyakan perangkat elektronik, proses ini dilakukan dengan menghubungkan device dengan power adapter. Bagian ini merupakan bagian vital untuk operasi rangkaian. Dengan menangkan ini, input. Bagian input di dalam rangkaian elektronika merupakan bagian di mana data input akan diberikan ke bagian prosesor. Bagian ini merupakan bagian pertama yang beroperasi setelah rangkaian dialiri oleh listrik. Dan biasanya bagian ini memiliki variasi pilihan dan kondisi yang bisa dipilih oleh user atau rangkaian itu sendiri. Perbandingan sensor DHT11 dan termometer memiliki tingkat error pada DHT11 yang mana pada pengukuran 30 menit pertama memiliki tingkat error 0,9% dan rata-rata error dari 6 kali percobaan selama 30 menit sebesar 0,4%. Pengujian sensor soil moisture kelembapan tanah di mana jika sensor kelembapan tanah ini ditancapkan pada tanah yang kering, maka nilai persen kecil, dan jika sensor ini diletakkan pada tanah yang basah, maka nilai persennya akan besar. Pada kondisi tanah yang basah tercampur oleh kotoran hewan ternak dan pupuk kompos pada pembusukan dedaunan sekitar pekarangan rumah, rata-rata nilai kelembapan yang dapat diukur oleh sensor soil sebesar 67,9%.
Lalu ada proses. Bagian proses dalam rangkaian merupakan bagian di mana data yang telah diinput akan diproses untuk diterima oleh komponen output. Bagian proses dalam rangkaian ini biasanya juga berperan dalam mengatur tegangan dan arus listrik yang mengalir ke rangkaian, tertutup dan komponen lainnya. Di dalam rangkaian ini, bagian proses akan melibatkan relay. Data yang telah dikirim dari input akan diproses, data ini akan konversi menjadi sinyal listrik. Relay sebagai komponen elektromekanikal yang berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnetik atau coil dan mekanikal seperangkat kontak saklar atau switch. Secara sederhana yang berfungsi sebagai saklar elektrik, di mana memutus dan menghubungkan aliran listrik pada sebuah rangkaian dengan kontrol berupa tegangan yang masuk dan akan menghasilkan output. Lalu ada output. Setelah melalui proses akan menghasilkan output menggunakan Blink. Blink itu adalah IoT Cloud platform untuk beberapa aplikasi iOS dan Android yang berguna untuk mengontrol Arduino, Raspi, dan board-board sejenisnya melalui internet. Blink adalah dashboard digital di mana dapat membangun sebuah antarmuka grafis, menarik dan menjatuhkan sebuah widget. Blink sangat mudah dan sederhana membuat alat bisa terhubung dengan Internet of Things. Blink tidak terikat pada papan atau modul tertentu dari platform aplikasi ini, dapat mengontrol apapun dari jarak jauh, di mana kita berada dan waktu kapanpun. Dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil. Bab 4, cara pengurusan alat. Sistem kerjaannya itu pada saat sensor soal master dan di HP mengambil data. Data yang didapatkan akan dikirim melalui Arduino. Data yang diambil secara real-time yaitu waktu, nilai suhu, dan nilai kelembapan. Data yang sudah tersimpan bisa dilihat atau dimonitor melalui IoT yang membuka aplikasi IoT yang dikaitkan. Aktuator berupa provider akan mengatur apabila nilai kelembapan yang didapat tidak sesuai dengan standar referensi yaitu nilai 90%, dan akan berhenti apabila nilai kelembapan yang didapat sudah memenuhi standar referensi. Lalu ada rancangan biaya. Ada beberapa Arduino di harga sekitar 70.000, Soil Monster itu 10.000, DAT11 itu 25.000, Relay 20.000, pompa DC 12 volt itu sekitar 200.000, biaya cover juga itu 10.000. Jadi kalau kami totalkan itu sekitar 445.000. Waktu pengerjaan di minggu awal bulan Maret itu kami melakukan perencanaan, lalu di minggu pertama, minggu keempat April itu analisa dan perancangan juga. Lalu ada kepotong libur di minggu kedua dan 3 Mei, dan lalu ada presentasi progres minggu keempat, lalu ada implementasi sekitar bulan Juni hingga 1 hingga minggu pertama Juli. Ada presentasi akhir dan pembuatan poster di minggu. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Alat ini bekerja cukup baik dengan memberikan respon melalui kinerja sensor ke pengguna alat, baik ketika adanya kelembapan di bawah batas yang sudah ditentukan.
LCD berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu menampilkan tulisan secara tepat sesuai dengan keadaan sensor dan sesuai dengan tulisan yang di-upload di dalam microcontroller. Soal monster sensor dapat mengukur kelembapan tanah dengan hasil pengukuran yang relatif baik. Saran, mengingat berbagai keterbatasan, maka diperlukan beberapa saran untuk kesempurnaan perbuatan sistem lembaga pendatang, antara lain untuk penempatan alat sebaiknya diletakkan di tempat yang kedap air. Diharapkan untuk kedepannya alat ini diberikan sensor suhu sebagai pengukur kelembapan tanah sehingga perhitungan bisa akurat. Sekian, terima kasih. Ya, ini dicobakannya ini di mana ini? Di tanaman apa atau apa? Ada penjelasannya nggak tentang itu? Di tanaman atau di tempat apa gitu? Gimana? Kemangi. Gimana? Tolong dijawab. Bibit kemangi. Kalau tanaman sih Pak? Sekali. Gimana? Kurang jelas? Bibit kemangi Pak. Pohon kemangi. Bibit tanaman kemangi. Nah, ya. Jadi perlu juga dijelaskan lebih lanjut ya, bibit kemangi, terus juga sifat-sifat dari tanamannya, sehingga kemudian apa yang kamu lakukan ini kan harus sesuai dengan bibitnya, dengan tanamannya, ya kan? Proses ininya, ya. Tapi ditambah penjelasan itu. Siap Pak. Muhammad Firdaus, ada yang mau disampaikan? Maaf Pak, kepencet Pak. Oh iya. Oke, coba silahkan tampilkan ininya, posternya, kelompok 7. Silakan ditampilkan. Sudah selesai posternya? Sudah Pak. Ya. Bel. Silakan ditampilkan. Ya. Di sini kekurangannya adalah referensi ya, referensi atau daftar pustakanya belum masuk. Harus ditambahkan ya. Nah, ini secara garis pembacaan poster udah enak. Di bagian tengah tuh masih kosong tuh sebetulnya. Ya, masih kosong, masih bisa dipindah-pindah yang bagian bawahnya misalnya untuk sekedar nambah apa namanya? Daftar pustaka misalnya ya, tapi daftar pustaka harus ditaruh di paling bawah ya, jadi gitu ya Pak. Ya, oke, kalau gitu ya cukup dari grup 7, silakan ditutup. Sekian dari kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.